Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, "Ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya." Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, "Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia." Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, "Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kabar kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, penuh cinta, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang penuh haus kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami yang terbaik. Terimalah ya Bapa setiap pujian, penyembahan kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau yang bertata di atas setiap ibadah kami. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah bekerja di antara kita. Oh Roh Kudus, Engkau hadir ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi orang yang percaya. Kami percaya Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah
percaya Roh-Mu bekerja hari ini Bapa. Kami percaya mujizat terjadi sekarang ini. Hiramana namaya shando, hilala namaya maya shande. Kami percaya Tuhan, Kau hadir. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu, dan juga wakilnya, berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya kesehatan dan kekuatan dan selalu tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK4, Pak Weliar Kauntu beserta dengan keluarganya dan wakil-wakilnya. Semua gembala dan jemaat di CK4, kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi, Debbie, serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta istri dan anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, Tuhan, ORU, WIE, Tuhan, dan juga EPT. Bapak pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh hari ini hari yang penuh sukacita, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang memberikan kita harapan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan. Iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Perisai iman di setiap waktu, yang melindungi kami Tuhan. Haleluya.
Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga, haleluya, dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Haleluya, katakan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Di sepanjang hidupku Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, dan kami hanya mau terus berharap kepadamu Tuhan, karena Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita naikkan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya. Hinamaya shananamo, hinamaya shando. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami mendengarkan Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, kita mau lihat tayangan dulu, silakan duduk. We didn't fully understand what was happening at Asbury, and we don't really understand it now. We're not sure anyone does understand it. But whatever is going on seemed wonderful. Seemed like the sort of thing we badly need more of. So we started making plans to go to Kentucky on Friday, tomorrow, to see the service for ourselves. And then this morning, a remarkable thing happened. We got a call from Asbury University asking us not to come. It's not personal, they said. They like our show. But the ongoing service at Asbury is purely spiritual. It's got nothing to do with politics or business. No one there is making money from it or planning a run for office. It's mostly just young people worshiping God, young people finding meaning and answers in a country that increasingly doesn't offer much of either. It's not really a place for TV cameras. And we understood that. In fact, we deeply respected it. When you work in television, you run into a lot of people who want publicity. You almost never meet anyone who doesn't want publicity. And when you do meet people who don't want publicity, they're either doing something wrong or, in the rarest of all cases, they're doing something right. Something so right and so beautiful and so true that media coverage can't enhance it. It can only detract from it. We think that's what's happening at Asbury University. God bless them for turning us down. This is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I left everything, and I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy.
Nah, puji Tuhan, saudara, kita udah nonton untuk itu. Sebetulnya kejadiannya mulai, saudara, mereka menyembah Tuhan. Baru ini, saudara, terjadi di Kentucky, Asbury. Anak-anak Tuhan ketika itu kumpul 20 orang, mereka sungguh-sungguh membuka hati dan mereka mulai untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka mulai menyembah Tuhan, apa yang jadi? Di satu sekolah universitas ini, mereka menyembah dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Saudara, sehingga itu mereka nggak tahan. Mereka yang kembali ke kelas, kembali lagi. Sehingga saudara, mereka ada yang nggak pulang-pulang. Kalau saudara lihat tadi tulisannya apa? 168 jam. Artinya 8 hari mereka itu nyembah. Ini ada saatnya, saudara, Tuhan Yesus segera datang kembali. Kehausan, kerinduan akan Tuhan itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan segera datang, satu hal, kita harus kedapatan tetap menyala di dalam Tuhan. Masih ingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Saudara, 5 gadis bijaksana itu dia mempersiapkan diri. Ada minyak sehingga pelitanya terus menyala. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat sebentar, saudara, di dalam tayangan kita ini. Firman Tuhan ingin supaya kita ini dalam kita mengikut Tuhan, saudara, kerohanian kita ini harus makin lama makin bertumbuh, bukan makin melemah. Kita nggak bisa hidup untuk, saudara, terus hidup di dalam kehidupan kita yang biasa-biasa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan kita yang luar biasa itu, dia mau sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Mazmur 8 ayat 8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lemah, saudara. Tubuh kita boleh makin lemah, tapi kerohanian kita itu akan terus, saudara, untuk bertumbuh. Kenapa? Karena, saudara, kenapa mereka berjalan makin kuat, makin hari makin kuat? Karena hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara, jadi orang yang hidup mempunyai tujuan itu adalah orang yang hidup, saudara, yang akan terus bertumbuh dan berkembang. Kalau saudara menjadi anak Tuhan tidak punya tujuannya, saudara, hanya tujuan kita mengikut Tuhan. No, bukan itu. Tapi tujuan kita hendak menghadap Allah. Artinya kita ingin bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tujuan inilah yang memberi mereka gairah, memberi semangat, memberi satu pengharapan sehingga mereka itu sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Sion itu berbicara tempatnya Tuhan. Ya, tempatnya Tuhan hadir. Nah, sehingga pada waktu, saudara, kalau kita menempatkan hidup kita mempunyai tujuan, yang pertama itu untuk ketemu dengan Tuhan muka dengan muka, maka, saudara, yang terjadi dalam hidup kita adalah bahwa dunia ini, saudara, bukan menjadi tempat idaman kita, tapi dunia ini hanya menjadi satu tempat kita itu bagai musafir. Musafir itu, saudara, seperti orang yang hanya lewat. Di dunia ini bukan satu tempat yang kita andalkan, bukan satu tempat yang menyenangkan kita, tapi satu tempat, saudara, dunia ini untuk kita lewat. Jadi jangan terlalu tertarik dengan dunia ini. Tuhan memberkati kita di dunia ini, tapi Dia tidak ingin supaya kita hidup di dunia ini seterusnya, karena dunia ini akan menuju satu hal, satu titik kehancuran. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada waktu manusia diciptakan, manusia ini jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 3:23 katakan, saudara, semua manusia itu telah jatuh dalam dosa, udah hilang kemuliaan Allah.
Roma 6 katakan, saudara, upah dosa itu maut, kematian. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Saudara, hilang kemuliaan Allah. Tuhan yang sangat mengasihi kita itu, Dia mati bagi kita. Dia mau mengembalikan kita supaya kita hidup di dalam kemuliaan itu. Dia taruh kita dalam bumi ini. Tetapi Dia tidak ingin supaya saudara dan saya cinta akan dunia ini. Dia ingin supaya kita itu nanti waktu kita kembali ketemu muka dengan Tuhan, kita bertemu dalam satu kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya hidup kita ini untuk apa? Hidup kita ini supaya kita mulai pikirkan satu kehidupan kekekalan. Satu hidup yang tidak akan berakhir. Saudara, kekekalan itu bukan hanya 1000 tahun, 1.000.000 tahun, tapi kekal itu tidak terbatas. Ini yang Tuhan inginkan, karena Dia menciptakan kita supaya kita kembali ke dalam hal yang mula itu. Nah, di dalam kitab Roma pasal 1 sampai 11 itu berisi doktrin Kristen. Apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Tetapi pasal 12 sampai 16 itu berisi tentang kewajiban menjadi seorang Kristen. Saudara, di dalam mengikut Tuhan itu ada kewajiban, ada hak dan kewajiban kita. Tapi kita nggak bisa menuntut hak kita aja, tapi ada kewajiban yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia. Nah, salah satu kewajibannya itu, saudara, adalah di dalam Roma 12 ayat 11 berbunyi gini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, di sini ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, kata jangan itu artinya apa? Satu larangan. Jangan sampai kamu kendor. Kendor itu lemah. Ya, saudara, kendor itu artinya saudara tidak pada porsinya. Jangan sampai kekristenan kita ini menjadi lemah, ya saudara ya. Tuhan ingin supaya kita ini mengikut Tuhan terus di dalam satu hal, bahwa kita ini roh kita menyala-nyala. Dengan roh kita menyala-nyala, saudara, kita bisa untuk apa? Ya, katakan gini, kalau kerajinan kita kendor, saudara, roh kita itu pasti padam. Makanya dikatakan sini, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata biarlah itu berarti bukan sendirinya bahwa roh kita itu akan menyala, enggak. Artinya bahwa roh kita itu akan menyala kalau kita ini memelihara, memberi disiplin, dan terus kita ini memberi untuk kita ini mau untuk menyala. Dengan apa kita bisa menyala? Dikatakan kalau kita melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Melayani Tuhan itu artinya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, hubungan intim dengan Tuhan itu gimana? Kita bisa melalui doa, kita ngobrol sama Tuhan. Masihkah kehidupan doa kita ada? Saudara, kebangunan rohani yang kita lihat tadi itu mulai dengan kerinduan mereka doa. Kerinduan doa itu ngomong dengan Tuhan. Kalau kita udah ngomong dengan Tuhan, kan kita tahu dengan Tuhan apa yang Tuhan mau, sehingga kita memuji Tuhan. Sehingga kita memuji Tuhan dan kita berkata, Tuhan itu baik. Nah, kita bisa ngomong Dia baik. Memuji itu artinya kita menyanjung Tuhan, memberi Dia penghormatan. Lalu menyembah itu apa? Menyembah itu artinya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu baik dengan kita, maka kita tahu bahwa hidup kita bergantung sama Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, pasti Dia akan mengatur hidup kita. Nah, jadi saudara, di dalam menyala-nyala itu ada doa, pujian, dan penyembahan. Kita rindu untuk membaca firman Tuhan.
kita rindu untuk mendengar firman Tuhan, kita rindu untuk menyelidiki firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, roh kita akan menyala-nyala. Masihkah itu kita lakukan dalam hidup kita? Atau udah mulai? Nggak ada. Nah, saudara, kita lihat roh yang menyala-nyala itu, saudara, di bahasa Inggrisnya disebut dengan passion. Passion itu semangat. Passion itu merupakan satu gairah. Pernahkah saudara lihat api yang menyala itu nggak bergerak? Pernah nggak? Nah, saudara pernah lihat api, satu api yang nyala nggak bergerak? Pernah nggak? Itu di gambar itu kan nggak bergerak. Nah, jawabnya di foto. Kalau di foto itu saudara api nggak bergerak. Jadi jangan jadi orang Kristen hanya fotokopi aja jadi orang Kristen, tapi tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan. Jadi api yang nggak bergerak itu adalah api yang menyala tapi nggak bergerak. Itu adalah api yang di dalam foto mati. Tapi api, disebut api itu selalu bergerak. Nah, semangat yang padam itu bukan nggak ada semangat, tetap ada semangat, tapi tidak bergerak. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Saudara duduk di bangku yang sama setiap minggu. Saudara pilih, karena gini saudara, orang naik mobil aja kalau udah biasanya duduknya di belakang supir, maunya di situ terus saudara. Berapa lama? Saya mau katakan, pertanyaan Tuhan hari ini sebagai gembala, saya mau katakan, berapa lama saudara hidup dengan saudara kehilangan gairah dengan Tuhan? Saudara, apa tandanya orang yang kehilangan gairah dengan Tuhan? Nah, kita harus jaga saudara, nyala api ini kita harus jaga gairah kita ikut Tuhan. Nah, apa sih gairah itu? Nah, gairah itu saudara, semangat itu berarti suatu keinginan yang membara. Pertanyaannya, hati saudara masih membara nggak untuk cari Tuhan? Membara nggak untuk beribadah? Keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya kuat itu tekad saudara, kuat sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar dan antusias untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan cara apapun. Jadi dengan cara apapun, artinya kalau ada rintangan, pokoknya saya harus melewati rintangan supaya saya harus menyala dalam ikut Tuhan. Nah, saudara, kalau passion ini, semangat itu begitu berarti, Imamat 6 ayat 12 sampai 13 itu bercerita tentang api itu harus dijaga. Semangat kita mengiring Tuhan itu mesti dijaga. Dikatakan gini, setiap pagi imam harus menaruh kayu api di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar lemak dari korban perdamaian. Api di atas mezbah harus terus menyala dan tidak boleh padam. Kita lihat saudara, setiap pagi dia bilang imam. Siapa imam itu? Kitalah imam, kita imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Siapa? Siapa imam? Kitalah imam, saudara. Dikatakan setiap pagi harus menaruh kayu api di atas mezbah itu. Gimana kita taruh kayu api? Artinya saudara, supaya api itu terus nyala, mesti ada yang dibakar. Ada kayu api yang harus dibakar. Kayu api itu apa? Nah, saudara, kayu api itu merupakan satu kerinduan kita. Kita membakar, saudara, kerinduan kita. Aduh Tuhan,
capek mesti tidur sebentar lagi. Nah, kita bangun pagi, itu kita membakar. Mulai membakar, kita meletakkan korban doa, pujian dan penyembahan pagi-pagi di atas mezbah itu. Masih ada nggak saudara? Pagi-pagi kita bangun, pagi-pagi kita bilang, Tuhan terima kasih hari ini masih bisa bernapas. Hari ini masih hidup. Nggak tahu minggu depan ketemu lagi apa enggak. Nah saudara, kita harus mengucap syukur, mempersembahkan korban. Kita berbicara dengan Tuhan, kita baca firman-Nya, Tuhan bicara dengan kita. Kita mulai menyembah, memuji Dia. Dan di situ ada membakar lemak dari korban itu. Apa itu lemak? Lemak itu saudara di dalam perjanjian lama itu barang yang paling berharga. Apa yang paling berharga yang kita bakar pagi-pagi? Tahu nggak saudara? Apa yang paling berharga pagi-pagi? Nyenyak tidurnya itu saudara, mesti dibakar. Mempersembahkan yang terbaik. Saya sama dengan saudara. Susah untuk konsisten, untuk maksudnya kita bangun Tuhan jam 4 pokoknya bunyi saudara. Kadang-kadang bunyi apa ya, lupa kita. Bekernya udah bunyi. Nah saudara, kita mesti mempersembahkan api di atas mezbah itu. Jadi semangat itu yang kita telah lakukan dulu, hari ini harus lebih lagi, nggak boleh padam. Semangat saudara mencari Tuhan itu nggak boleh padam. Nah saudara, jadi kalau apinya padam gimana? Saudara, api dalam hidup kita ini bisa padam. Nah saudara, semangat kita mengikut Tuhan itu bisa padam. Kenapa? Karena kita udah ada di zona nyaman. Udah nyaman. Saudara, waktu kita udah nyaman, ya udah jadi orang Kristen gini aja. Gini aja udah, Tuhan ini kok. Nggak usah ini. Saudara, kita udah nyaman. Saudara, tempat yang paling berbahaya adalah zona nyaman untuk memadamkan api semangat kita untuk apa? Untuk bergairah dengan Tuhan. Coba kalau saudara nggak percaya, saudara duduk di tempat yang nyaman ya. Saudara, tahu nggak? Saya pernah dengar satu cerita, Pak Wisnu lebih ngerti itu, dia dokter hewan. Saya ada ceritanya karena cerita. Saudara, monyet itu saudara jatuh dari pohon karena rasa nyaman. Ditiup angin sepoi-sepoi, gelap, kok gelap ya, siang kok gelap ya. Dia nggak tahu, dia tutup matanya, pelan-pelan saudara. Nah jadi ceritanya gini, ada pertandingan angin timur sama angin barat. Angin barat bilang, kita tandingan. Monyet di pohon ini pasti jatuh. Saya nggak bilang saudara monyet loh saudara, jangan tersinggung. Saya nggak bilang saudara monyet loh, saya hanya bilang monyet di pohon. Saya nggak bilang monyet di kursi. Nah, monyet di pohon lagi duduk, ditiup saudara, anginnya kencang. Wah saudara, makin kencang angin, monyet itu pegang, makin lepas atau makin kuat? Ayo, makin kuat dipegang, makin kuat saudara. Wah, sampai terbang. Akhirnya monyetnya nggak jatuh. Lalu angin timur datang. Dia pikir gimana ya, pakai kekuatan angin nggak bisa. Dia tiup pelan-pelan. Pelan-pelan saudara ditiupnya. Mata monyet mulai ngedip-ngedip, mulai ngedip-ngedip. Akhirnya jatuh. Di Alkitab ada loh cerita monyet jatuh saudara. Tapi monyetnya namanya Eutychus. Ketika Paulus lagi khotbah, semangat-semangatnya khotbah sepanjang malam, banyak orang yang sakit disembuhkan dan itu saudara. Tapi Eutychus ini tidur, tiba-tiba dia jatuh, saudara. Nah, akhirnya saudara, saya berpikir gini, ketika orang di zona nyaman saudara,
nggak ada masalah, nggak ada apa-apa terjadi dalam hidup kita, semua jalan lancar. Kalau diberkati apa enggak, kaya miskin itu hanya berkat Tuhan lah. Tapi nyaman, bisa hidup nyaman, nggak ada tantangan, nggak ada apa-apa. Saya mau katakan itu bahaya menjadi orang Kristen. Makanya Tuhan tahu supaya kita ini bergairah. Saudara lihat, kadang-kadang saudara ngalami persoalan satu, datang satu lagi. Kayak orang bilang udah jatuh ditimpa tangga lagi. Tetapi justru jatuh ditimpa tangga, saudara justru berseru pada Tuhan. Tuhan tolong. Nah saudara, orang yang di dalam zona nyaman ini adalah orang ketika dalam kesenangan lupa sama Tuhan. Saya percaya saudara nggak gitu kan. Nah yang kedua saudara, yang membuatkan saudara api passion itu semangat kita nggak menyala-nyala. Yang kedua, kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran ini sebetulnya Tuhan udah kasih tahu kita. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi kehidupan yang berkelimpahan. Nah, saudara, kekhawatiran ini bisa memadamkan. Seorang pelayan Tuhan juga bisa meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Gini saudara, iblis itu apa? Pertama apa? Mencuri. Yang kedua? Yang ketiga? Bisa kan? Nah, ketika dia mencuri, dia curi apa? Dia kasih tahu gini. Dia curi pikiran kita dulu, saudara. Tuhan gak curi hati kita, karena dia tahu hati kita udah kita serahkan pada Tuhan Yesus. Dia curi pikiran kita. Gimana dia curinya? Dia curinya, dia bilang gini. Emmanuel, Tuhan itu jahat sama kamu. Lihat, kamu udah menyerahkan hidupmu, udah melayani Tuhan. Kamu apa yang dapat? Miskin-miskin aja loh. Dia mulai, saudara. Satu tujuannya, kalau dia datang langsung, hei, aku ini setan. Pasti saudara bilang, dalam nama Yesus, pergi. Pasti ditengking. Tapi dia datangnya enggak. Dia masuk pelan-pelan sampai saudara percaya apa yang dia omong, bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu enggak konsekuen. Kalau ini udah masuk di dalam pikiran saudara, Tuhan bilang, oke. Iblis bilang, oke. Sekarang bagian gua ngebunuhin lu. Saudara, kalau orang dibunuh itu kan gak bisa kembali lagi ke Tuhan. Dia curi dulu ini. Sampai saudara melayani, saudara bilang, melayani gini mulu kok. Mana janjinya diberkati Tuhan? Tuhan gak adil, gak diberkat-berkat. Saya udah melayani kayak gini, berkatnya juga enggak. Saudara mulai, dia masuk ke kekhawatiran. Saudara, Tuhan mau supaya kita tetap bergairah. Tuhan itu berjanji kok sama kita. Jika kita sungguh-sungguh mengikuti firman-Ku, dia bilang di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, artinya kita taat dan setia akan firman Tuhan, maka berkat ini akan diberikan. Jadi Tuhan itu juga punya satu konsekuensi untuk kita. Taat dulu, setia dulu, maka aku akan memberkati engkau, dibilang. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita, kekhawatiran itu cukuplah untuk sehari. Esok punya khawatirnya sendiri. Mari kita letakkan, saudara. Yang kedua, ini kekhawatiran yang akan memadamkan. Yang ketiga, saudara, itu ada pandangan yang keliru, ya, pengertian yang salah di dalam hidup kita. Ada, saudara, pola pikir yang salah, pandangan, pola pikir yang keliru tentang Tuhan. Nah,
Saudara, banyak kali kita berpikir sampai Steve Jobs itu orang yang terkenal di dalam itunya, dia bilang gini, lakukan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu lakukan, kamu pasti berhasil. Saudara, sebetulnya ini ada pandangan daripada humanis yang apa? Yang meninggalkan Tuhan. Jadi kalau kamu lakukan apa yang kamu suka, kamu pasti berhasil. Tahukah saudara, sejak engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini bukan hidup kita lagi, tapi hidup kita ini udah dibeli oleh darah Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya apa? Artinya hidup kita ini bukan kita lagi yang mengendalikan, tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau gitu kita nggak boleh kerja keras. Boleh, saudara, tapi kita kerja keras melibatkan Tuhan. Tuhan harus menjadi utama dalam hidup kita, bukan kerja keras. Saudara, pikiran daripada humanis ini berkata gini, kerja keras itu akan membuat saya berhasil. Tapi banyak, saya mau katakan saudara, banyak orang lebih keras kerjanya daripada saudara, tapi gitu-gitu aja hidupnya. Saudara lihat buruh kasar, mereka kerja lebih keras dari saudara, tapi hidup mereka gitu juga, ya apa enggak? Saya lihat tukang saudara, yang ngambil upah untuk membajak sawah dari pagi sampai sore dia kerja, gitu aja. Tuhan bukan menyuruh kita nggak usah kerja keras, tapi kerjalah dengan bijaksana. Kerja bijaksana itu apa? Artinya kita mendahulukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, lalu kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu kita akan pasti berhasil. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan? Berapa banyak orang saudara hidup hari-hari ini udah kerja saudara banting tulang ya. Sampai Mazmur 127 ayat pertama katakan gini, percuma kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, tapi aku memberi berkat kepada orang yang kukasihi waktu tidur. Saudara, kalau orang males ngebaca ayat ini, wah ini yang gue demen nih. Nggak usah kerja, Tuhan berkati, cari Tuhan aja. Enggak, ayat ini bukan salah, pengertian yang salah. Tuhan mau kita kerja keras, tapi Tuhan harus diandalkan. Bukan bekerja keras karena kemampuan diri kita, tapi bekerja keras menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau tanpa Tuhan, makanya dikatakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jerih payah tidak menambah sesuatu pun. Kalau saudara dengar ini apa? Artinya nggak usah kerja. Bukan salah ayat ini, cuma pengertian orang salah. Tuhan mau bilang gini, akulah yang memberkati engkau, sehingga engkau dapat berkat itu, tapi kesusahan itu tidak bertambah dalam hidupmu. Mestinya gitu bunyi ayatnya. Tapi berapa banyak orang saudara diberkati, dikasih usaha ini itu, tapi hidupnya saudara menderita. Tuhan gak mau gitu. Tuhan mau memberkati saudara dan saya, supaya berkat itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan saudara hidupnya di dalam kesenangan bersama Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, jadi kekristenan yang saudara, yang padam itu Kristen yang suam-suam. Saudara pernah baca di dalam kitab Wahyu pasal 3, Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia, dia bilang apa? Kamu udah suam-suam, dibilang, maka aku akan memuntahkan engkau. Nah saudara, orang suam-suam itu gimana? Itu nggak dingin, nggak panas. Artinya dia masih Kristen nggak? Masih. Dia masih ke gereja nggak? Ke gereja. Tapi semangatnya itu nggak ada lagi untuk
bangkit untuk melayani Tuhan. Nggak ada. Saudara, jangan gitu. Kita harus berjuang untuk masuk bagian kekekalan. Saudara, Kristen suam-suam ini orang yang biasa-biasa. Iblis nggak akan takut. Iblis takut dengan orang yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang biasa-biasa ini dia bilang, nggak usah digoda, nggak usah diganggu juga, udah temen gua nantinya. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan orang biasa-biasa. Kita bukan orang Kristen yang suam. Saudara bukan orang Kristen yang suam. Tapi orang Kristen yang mau bangkit. Yang mau jadi pemenang. Mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Berapa banyak kita ingin hidup untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kita ini menjadi orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Oh, rala nama syanda karena nama. Adakah pagi hari ini atau siang hari ini engkau di onsite maupun online? Adakah hari-hari ini engkau merasa bahwa di dalam hidupmu ada kesuaman di dalam hatimu? Ada kekhawatiran yang memadamkan. Ada kemapanan yang terjadi di sana. Mungkin ada salah pengertian, kekeliruan yang ada dalam hidup. Itu menghalangi engkau untuk menyala-nyala. Tapi siang ini engkau berkata, sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, mengingat begitu kasih Tuhan kepada kita, ambil waktu sejenak. Kita minta ampun kalau kita saat ini kita didapati menjadi orang Kristen biasa-biasa. Suam-suam tidak bergairah untuk ikut Tuhan. Tuhan mau kita bergairah. Tuhan mau kita terus untuk bergairah dengan Tuhan. Oh, rala nama syana karana. Ambil waktu dengan Tuhan. Minta ampun kalau ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bergairah dengan Tuhan. Biarlah kita didapati kita bergairah dengan Tuhan hari ini. Oh, rela nama syana kalam. Bapa, kami perlu roh-Mu. Biarlah hati kami menyala-nyala dalam mengikut Engkau. Kalau saat ini kami mau masuk di dalam perjamuan, kami mau mengingat kembali akan kasih Tuhan. Kami mau ngambil roti dan anggur menggambarkan kasih setia-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Ajar kami terus bergairah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdiri di tempat kita. Sebagaimana Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan.
Demikian juga dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Saudara-saudara, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh, ralana masyana karalana masyana. Setiap kali kita makan dan minum dari anggur dan roti ini, kita mengingat kembali akan kasih Tuhan pada kita. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Oh, ralana masyana karalana. Kia ralana bala masyana karalana masyana. Kiralana masyana karalana. Kiralana masyana. Kiralana bala masyana karalana. Kiralana masyana karalana masyana karalana. Oh, ralana masyana karalana masyana. Kiralana masyana karalana. Kiralana bala mana masyana karalana masyana karalana. Oh, ralana masyana karalana masyana karalana. Kiralana masyana karalana masyana. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah yang memberi gairah yang baru dalam hidup kami, sehingga roh kami menyala-nyala dan kami boleh melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara, tiba saatnya kita akan memberi kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi, baik itu perpuluhan yang kita kembalikan milik Tuhan. Bapa, apa yang kami persembahkan, apa yang kami kembalikan kepadamu, itu karena Engkau mengasihi kami. Kami mau taat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda, sehingga setiap orang Tuhan taat akan firman-Mu. Engkau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati semua usaha pekerjaan mereka. Jadi berlimpah-limpah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengawali Tuhan minggu dan mengawali bulan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu itulah yang kami Tuhan
perlukan setiap saat, karena di dalam penyertaan-Mu, di sana keberhasilan kami, di sana Tuhan kami diberkati. Saatnya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, setiap masalah Engkau beri jalan keluar, dan apa yang mereka kerjakan Engkau jadikan berhasil dan beruntung, dan hidup mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami angkat kedua tangan kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia, kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.